Kita hari ini lagi ada di Luragung ya. Luragung Kuningan ini tepatnya di alun-alun Luragung. Ini sebelah kiri ini alun-alun Luragung ya. Ini pertigaan, jadi kalau ke kanan itu ke arah Ciwaru, nah yang ke kiri ini kita ke arah Ciberem dan sekitarnya ya. Nah, nanti di sini juga kita nanti ke kanan mengarah ke arah Ciberem ya. Nah, di depan sini ini sebenarnya ada fullnya bus Luragung ya, khususnya untuk bus-bus apa nih Rikat yang jurusan ke Cikarang Kuningan ya. Karena untuk bus Luragung sendiri biasanya kan ada nama-namanya ya. Ada Rikat, ada apalah banyak lah. Jadi yang Adipul di sini tuh khususnya untuk poolnya Rikat ya yang jurusan ke Cikarang. Nah ini kita akan lurus terus ke arah Ciberem ya. Nantinya kita akan ke Ciberem. Nah jadi kalau ngomongin Luragung sendiri, Luragung itu sebenarnya kota kecamatan ya, tapi dia lumayan rame ya. Jadi kota kecamatan yang rame itu kayak di Luragung dan Cilimus juga itu rame ya untuk ukuran kota kecamatan ya. Ini kita memasuki turunan ke arah Cikesik ya. Jadi di sini itu banyak penambangan pasir ya, penambangan pasir sungai. Di sini di Cikesik ini ya, ini view-nya juga lumayan bagus, jadi kita turun jalannya. Nah di daerah sini itu banyak penambangan pasir ya. Ini kita akan melewati jembatan, ini jembatan apa ya, Cisanggarung kalau nggak salah ya. Nah selepas jembatan ini di sini tuh banyak yang jualan apa nasi kasreng ya. Jadi nasi kasreng itu nasi khas Luragung. Jadi ini yang sepanjang jalan kita di kiri ini itu banyak yang jualan nasi kasreng. Jadi nasi kasreng sendiri itu sebenarnya simpel ya, nasi yang dibungkus. Jadi untuk lauknya itu hanya toge, terus apa tuh rebon ya, sama lalap sama sambal. Sebenarnya itu khasnya nasi kasreng seperti itu. Cuma untuk saat ini sudah banyak variasi lauknya ya. Jadi ada gorengan dan lain-lain. Nah, khasnya kasreng itu sendiri adalah lauknya lauk benter ya. Sebenarnya lauk benter, lauk ikan-ikan yang kecil itu. Nah, itu khasnya nasi kasreng. Nah, penamaan kasreng sendiri juga sejarahnya itu kalau nggak salah tuh dari nama awal ya, dari nama penjual pertama itu Ibu Kasri kalau nggak salah ya, Kasri. Jadi kasreng itu dari nama Ibu Kasri sama karena dia jualannya pakai gorengan juga, jadi ya digabungin jadi Kasri, kasreng, jadi Kasri dan gorengan gitu. Kalau nggak salah ya itu juga. Nanti dicari aja literaturnya kalau bagi yang pengen tahu sejarah yang sebenarnya ya. Nah ini kita akan lurus terus, kita lurus ya, ini nanjak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau memotoran lagi ya, rencananya hari ini kita pengen lihat Bendungan Kuningan yang ada di wilayah Ciberem Kuningan. Itu konon katanya bendungan ini sekarang lagi disurutkan ya, lagi disurutkan karena lagi ada perbaikan kebocoran tanggul katanya, atau terus ada juga proyek untuk pempipaan ke arah Jawa Tengah ya. Nah itu infonya seperti itu. Jadi ini kita sekarang lagi ada di wilayah Luragung. Tadi kita berangkat
mulai memvideokan itu dari alun-alun Luragung ya. Jadi kita ke arah Luragung sini, terus kita tadi ngelewati yang banyak yang jual nasi kasreng. Jadi nasi kasreng itu nasi khas Kuningan ya. Ini jalannya lumayan bagus kalau ke sini. Jadi sebenarnya untuk ke arah Bendungan Kuningan itu bisa ditempuh dari 2 jalur ya, bisa lewat Ciberem, atau bisa nanti kita belok kanan ke arah jalan yang ke Tanjung Kerta ya. Jadi sebenarnya kalau pengen deket ya ke arah yang Tanjung Kerta itu. Cuma emang kita mah tujuan awalnya juga emang sekalian jalan-jalan ya. Jadi kita cari rute yang terpanjang. Berarti jadi kita akan melewati ke arah Ciberem ya, nanti Ciberem. Karena untuk arah Ciberem sendiri jalannya lumayan enak, berkelok ya. Berkelok turun naik ya. Sama lah seperti kontur-kontur jalan ketika dari satu daerah menyeberang ke daerah lain ya. Jadi kebanyakan berkelok gitu. Jadi kayak kita mau ke Ciamis itu juga jalannya berkelok-kelok. Terus misalkan dari Tasik mau ke Garut juga berkelok-kelok. Jadi hampir semua jalan di wilayah Jawa Barat itu konturnya sama ya ketika kita mau. Nah, ini yang ke kanan itu yang ke arah Tanjung Kerta ya, itu bisa untuk ke arah Bendungan Kuningan. Itu lebih cepat sebenarnya kalau lewat situ ya. Cuma karena tadi kita sampaikan kita emang tujuan awalnya juga pengen jalan-jalan, jadi kita ambil yang lurus ya, yang ke arah Ciberem gitu. Nah, ngomongin Ciberem sendiri, kalau di Kuningan itu sudah terkenal dengan tape ya, tape ketan yang dibungkus daun jambu terus dimasukkan ke ember. Nah, jadi tape ketan itu sendiri sekarang sudah menjadi makanan khas Kuningan ya. Jadi kalau orang yang ke Kuningan itu pasti oleh-olehnya beli tape ketan ember yang dibungkus yang ditempatkan di ember. Seperti itu ya. Nah, ini kita terus lurus aja, kita akan ngikutin jalan ini ya. Terus lurus sampai nanti kita ketemu. Nah, ini kasreng yang paling ujung, kayaknya ini kasrengnya Ibu Aat ya. Ini kalau kita sering makannya di situ ya, di kasrengnya Ibu Aat. Jadi itu mungkin yang paling ujung dari yang jualan kasreng di daerah Luragung itu sendiri ya. Ini kita udah mulai naik jalannya. Jadi emang enak kalau lewat sini itu ya, di samping jalannya menanjak, kiri kanannya juga masih banyak pohon-pohon besar ya. Jadi ya kontur jalannya seperti itu yang tadi disampaikan. Kalau jalan di Jawa Barat itu ketika melintas ke luar kota, pasti jalannya cenderung seperti ini, jalannya berkelok-kelok dan nanjak. Karena ini jalan ini juga menghubungkan antara Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Brebes ya kalau nggak salah. Jadi ini yang ke Jawa Tengah ya. Jadi kalau lurus ke sana itu bisa tembus ke Jawa Tengah ya. Ini jalannya berkelok-kelok dan enak, sejuk, hawanya juga. Terus aspalnya juga lumayan bagus sih, walaupun nggak mulus-mulus amat ya. Tapi ya nggak ada bolongnya sih. Ya walaupun sebenarnya masih ada tambal-tambalan sih. Tapi bagus lah, jadi nyaman untuk jalan-jalan ke sini itu nyaman ya. Di samping tadi
Kita di sini pemandangannya juga enak, kiri kanan masih banyak pohon-pohon, udaranya juga masih seger gitu. Terus nggak banyak kendaraan lewat sini sih sebenarnya, nggak banyak kendaraan besar lewat sini. Paling yang ada juga truk-truk pengangkut pasir ya, atau truk-truk yang lintas kota ya, kayak di depan ini kan yang pengangkut pasir ya. Memang kalau lewat sini ya harus benar-benar kuat ya mobilnya, karena jalannya ya itu tadi banyak nanjak dan turunnya. Nah, karena ini juga jalan perlintasan ya antara dua kabupaten, atau malah ini perbatasan antara dua provinsi sih sebenarnya, provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah ya, khususnya di perbatasan Brebes dengan Kuningan. Jadi nah ini jalan ini kalau lurus ke sana itu nanti kita akan ke Cibingbin. Dari Cibingbin itu ya tembusnya ke Brebes. Jadi kalau mau ke objek wisata yang ada di Brebes juga, apa tuh namanya, lupa namanya apa tuh, ini lewat sini jalannya nih. Oh, Pasir Gibuk. Jadi Pasir Gibuk itu ada di Brebes. Nah, kita lewatnya lewat sini ya, nanti tembusnya ke Brebes sana gitu. Calincing, dusun Calincing. Salah satu kebiasaan jelek di masyarakat kita ini, terutama yang di perbatasan ya. Jadi ketika berkendaraan itu tidak pada pakai helm ya. Padahal sebenarnya helm itu kan bukan karena polisi ya, justru lebih karena buat keselamatan diri sendiri. Ya itulah sebenarnya, nggak hanya di sini, di hampir setiap daerah juga seperti itu. Ngomongin motor yang kita pakai saat ini, kita masih pakai Yamaha X-Red ya. Yamaha X-Red 115 cc, keluaran tahun 2015. Dan tetap masih bonceng istri ya. Jadi bonceng berdua, kita jalan-jalannya selalu berdua dengan istri ya. Terus ada juga yang nanya kamera yang dipakai apa ya. Kita mau memanfaatkan peralatan yang kita punya, jadi ini masih pakai kamera HP ya, karena kita emang belum punya tuh yang namanya GoProan. Pengennya sih punya, cuma ya belum, saat ini mungkin belum kebeli ya. Di sini nama-nama buah ya, nama-nama buahnya. Buahan tempatnya. Tadi kan Cilincing, terus Cimanggu. Gadana.
mantap. Ya, jalannya mantap, jalannya. Tuh lihat. Ya, si Amis ya. Pengen nih di Jembatan Kadet ya. Jalannya mantap. Balik lagi ngomongin masalah Bendungan Kuningan ini sendiri ya. Sebenarnya Bendungan Kuningan ini menurut yang saya baca sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 1983 ya. Cuma baru terlaksana pembangunannya dengan peletakan batu pertamanya pada tahun 2013. Nah, cuma waktu itu emang sempat terhenti selama 2 tahun ya. Jadi baru dilanjutkan lagi tahun 2015. Seperti itu. Nah, ini kita akan terus lurus menyusuri jalan ini ya. Sampai nanti kita ketemu pertigaan, ada rambu kok di situ. Jadi kalau yang lurus itu ke arah Cibingbin dan bisa terus ke Brebes ya. Sedangkan kita nanti akan belok yang ke arah kanan. Nah, ini di depan ada rambu, jadi kalau lurus itu ke Cibingbin bisa tembus ke Brebes, sedangkan kita yang ke kanan ya, ke arah Bendungan. Ini kita belok kanan. Jadi lokasi Bendungan Kuningan itu ada di Desa Randusari. Nah, sebenarnya yang terdampak karena pembangunan bendungan ini itu ada sekitar 6 desa ya di 2 kecamatan. Desa Sukarapi, Desa Randusari, dan Desa Kawungsari itu yang ada di Kecamatan Ciberem, sementara 3 desa lainnya yaitu Desa Cihanjaro, Simpajaya, dan Tanjung Kerta itu yang masuk ke wilayah Kecamatan Karangkancana. Nah, sedangkan luas dari Bendungan Kuningan itu sendiri kurang lebih sekitar 284 hektar ya, yang bisa menampung air sekitar 25,9 juta meter kubik. Nah, sedangkan tujuan dari pembangunan bendungan itu sendiri yaitu selain irigasi yang bisa mengairi kurang lebih 3.000 hektar, di mana 1.000 hektar itu ada di wilayah Kuningan dan 2.000 hektar untuk wilayah Brebes ya. Juga sebagai pengendali banjir dan untuk PLTA yang bisa menghasilkan kurang lebih 500 kW ya. Nah, sedangkan Bendungan Kuningan ini mulai diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 31 Agustus 2021. Nah, itu yang saya tahu, yang saya baca ya dari literatur. Mohon maaf kalau informasinya salah ya. Ini kalau lurus itu belum sampai ya, karena jalannya masih putus. Jadi kita yang ke arah kanan, yang jalannya sudah beraspal. Nah, ini di depan sudah terlihat Bendungan Kuningan dengan tugu atau patung kuda ya. Ya, kuda ini identik dengan Kuningan. Jadi Kuningan itu terkenal sebagai kota kuda ya. Ini kita ke kiri, kita coba lihat gerbangnya, walaupun sebenarnya gerbang ini selalu tertutup ya, karena bendungan ini tuh emang tidak untuk umum. Jadi kalau kita mau ngelihat bendungan itu ya cukup di pinggirannya aja sih. Wilujeng Sumping Kuningan, Bendungan Kuningan. Nah, kita balik lagi ya, karena emang kita tidak bisa masuk. Nah, kita yang lurus. Jadi kalau kita pulang tuh selain lewat jalan yang tadi, itu kita bisa lewat jalan ini ya, yaitu nanti tembusnya yang ke Tanjung Kerta. Yang di awal kita bilang bahwa jalur yang lebih cepat sih sebenarnya ke lewat yang Tanjung Kerta itu ya. Yang kita coba ikutin terus, kita pengen tahu, walaupun ya itu tadi sebenarnya
Bendungan Kuningan itu lagi surut sih sebenarnya, jadi nggak ada yang dilihat juga. Cuma kita penasaran aja, pengen tahu kondisinya. Di sini juga ada pintu masuk, tapi ya seperti tadi ini juga tertutup untuk umum ya. Jadi ya itu tadi, kalau pengen ngelihat Bendungan Kuningan itu hanya dari pinggirannya saja. Walaupun sebenarnya sekarang sudah dibuatkan taman ya. Jadi Bendungan Kuningan ini ada dalam pengawasan BBWS Cimanuk Cisanggarung ya. Nah, ini di depan adalah Taman Bendungan Kuningan ya. Jadi kalau emang kita mau lihat-lihat bendungan ya dari sini tempatnya, dari Taman Bendungan Kuningan ya. Emang kondisinya juga sepi ya, ini hanya terlihat satu motor. Kalau di depan tuh ada kios-kios ya, kios kopi, itu banyak juga anak-anak muda yang lagi nongkrong di situ. Ini kondisinya seperti ini, emang kayak kurang terpelihara juga ya, jadi agak kotor, banyak sampah juga. Terus rumput-rumput juga udah tumbuhnya udah nggak beraturan ya. Sayang sih sebenarnya. Nah, seperti inilah kondisi terkini dari Bendungan Kuningan ya, dimana airnya benar-benar emang sudah surut. Karena emang katanya sih emang disurutkan, sengaja disurutkan karena lagi ada proyek pembetulan ya, yang bocor ya. Jadi air hanya terpusat di tengah. Kalau dalam kondisi normal ini air itu bisa sampai ke deket pagar ini ya. Jadi ini pohon ini kemungkinan terendam ya. Cuma ya sekarang kondisinya seperti ini, memang benar-benar udah disurutkan sehingga kita bisa ngeliat bekas-bekas sawah yang dulu terendam itu udah nampak kembali ya. Jadi mungkin kalau kita turun ke bawah pun kita bisa melihat bekas-bekas jalan atau apapun itu terkait dengan desa dulu yang ditenggelamkan ya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau lihat nun jauh di sana itu ya bekas tampak tuh bekas-bekas persawahan ya, yang dulu sawah dan terakhir akhirnya ditenggelamkan. Sekarang nampak kembali ya ketika bendungan ini menjadi surut. Ya mungkin kalau kita ke bawah tadi yang disampaikan, kita mungkin akan bisa ngelihat bekas-bekas bangunan atau mungkin bekas-bekas jalan ya, yang ketika desa itu masih menjadi sebuah desa ya. Ya seperti inilah penampakan Bendungan Kuningan terupdate ya hari ini tanggal 13 Oktober 2024. Ya sudah, karena sudah tidak ada yang bisa kita lihat, kita pulang ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekas-bekas sawah sudah nggak ada air sama sekali.